Nah, Bapak Ibu udah baca buku dari Robert Springer dan paper dari Abdullah Said ya tentang landscape pemahaman Islam di Indonesia. Terutama Robert Springer berusaha melukiskan kelompok-kelompok dan dinamika yang ada. Kalau papernya Abdullah Said lebih ke arah approach untuk ijtihad ya. Bagaimana ya, apakah ijtihad itu diperbolehkan atau tidak, dan contoh-contohnya ya yang terjadi. Nah, saya ingin diskusi sore ini lebih ke arah papernya Abdullah Said ya, untuk diskusi dari Robert Springer bisa melihat diskusi yang dari tahun lalu. Eh, kita ingin lebih mendalami papernya Abdullah Said karena melihat contohnya mungkin jadi penting ya, bagaimana perdebatan soal ijtihad itu dan contoh-contoh realnya begitu ya. Nah, di papernya Abdullah Said halaman 281 ya, di situ ada bagian yang membahas classical view of ijtihad ya. Jadi secara klasik ijtihad itu mungkin dianggap sudah selesai begitu ya, karena waktu di awal di dalam sejarah pertumbuhan Islam memang banyak hal yang harus dipikirkan ya, bagaimana mempraktekkan agamanya ya, sehingga ada upaya ijtihad itu yang menyarikan dari Quran dan dari sunnah Nabi ya, bentuknya hadits mungkin ya, yang dikompilasi dan berusaha diformulasi menjadi hukum Islam ya, menjadi syariah. Namun di dalam perjalanan waktu ini dianggap sudah selesai ya. Di awal cukup lively, tapi lama-lama dianggap sudah selesai. Sehingga di sini dikatakan ya, bahwa sebenarnya ijtihad itu hanya di dalam pemahaman yang sekarang hanya menyentuh area-area tertentu saja, yaitu misalnya eh, di mana syariah itu belum terbentuk ya, di dalam tradisi syariah itu belum ada ya, atau mungkin otentisitasnya diragukan ya, area-area hadits tertentu yang masih jadi perdebatan. Nah, itu baru boleh istihad. Kalau yang sudah diwarisi di dalam tradisi syariah ya sudah selesai ya sudah. Ya, atau bahwa maknanya masih belum jelas ya, atau buktinya belum jelas ya dari tradisi syariah atau Quran atau hadits begitu ya. Jadi di dalam area-area yang belum jelas ini, baik dari Quran, hadits maupun syariah ya, itulah boleh tempat ijtihad. Sisanya nggak bisa lagi begitu ya. Ini juga kalau Bapak Ibu baca di dalam bukunya Pak Bambang Ruseno ya, di bagian belakang yang saya nggak pilih untuk jadi bacaan Bapak Ibu ya, itu ada satu chapter tentang syariah ya, dan bagaimana menghasilkan syariah. Mekanismenya itu ada 4 ya, lewat Quran, lewat hadits, dan hadits itu ada isnadnya ya, ada hadits yang ditelusuri eh, sumber-sumbernya berasal dari eh, orang-orang yang dekat kepada Muhammad. Begitu ya, karena sikap hidup Muhammad dianggap memberikan panduan atau pegangan bagaimana menghayati Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu sayings ya, perkataan-perkataan yang di luar Quran, tapi misalnya berasal dari Aisyah ya, atau dari sahabat-sahabat Muhammad, tetapi punya kaitan atau koneksi yang kuat ya, isnadnya kuat, dan dikompilasi misalnya oleh Bukhari begitu ya, itu hadits yang dianggap kuat biasanya ya, lalu memberi pegangan hidup ya. Jadi caranya merumuskan syariah adalah dari Quran, dari hadits, hadits kuat lebih lebih berpengaruh. Lalu dari ijma, ijma itu konsensus ya. Misalnya kalau MUI melakukan rapat dan memberikan fatwa ya, itu mekanismenya ijma ya. Lalu kalau yang 3 ini perlu dilengkapi lagi, maka ada mekanisme lain yang disebut kias.
Ya kias itu pakai logika analogi. Ya, misalnya dari hadits atau dari Quran atau dari ijma ada kasus tertentu yang ada analoginya bisa lewat kias itu begitu ya. Jadi ada 4 mekanisme ini yang di dalam tradisinya sudah memformulasikan syariah ya, dan mazhab yang diterima di Indonesia itu mazhab Syafi'i ya yang kuat. Lalu kalau itu semua sudah terkristal ya di dalam hukum Islam ya, mazhab tertentu biasanya dianggap sudah selesai. Dan ijtihad itu ya, bagaimana merenungkan Quran lagi, hadits lagi untuk memformulasikan pegangan hidup yang baru, itu hanya secara klasik diakui untuk area-area yang belum ada di syariah atau tradisi yang diwarisi. Itu jadi sebenarnya pintunya ijtihad itu di dalam masyarakat yang cenderung tradisional itu dianggap sangat kecil sih. Nah, Abdullah Said terutama di papernya berusaha membuka pintu ijtihad itu. Karena tampaknya Abdullah Said itu meyakini ya bahwa kehidupan modern itu menuntut ya ada lagi solusi-solusi yang baru, tafsir yang baru ya untuk menolong kita hidup di dunia kontemporer ini. Ya, sehingga pintu ijtihad itu menurut Abdullah Said harusnya dibuka lagi. Ya, dan termasuk panutan-panutannya Abdullah Said adalah Cak Nur dan Gus Dur ya yang membangun tradisi tafsir baru juga ya untuk konteks Indonesia begitu ya. Jadi secara klasik sebenarnya ijtihad dianggap sudah selesai, pintu ijtihad sudah ditutup ya. Kalau Bapak Ibu baca chapter dari Robert Ringer itu tampaknya secara tradisional itu juga mood yang utama, sehingga ijtihad yang baru yang lebih terbuka ini diusulkan oleh Muslim scholars yang cenderung lebih progresif ya, termasuk juga Cak Nur dan Gus Dur ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di komentarnya Abdullah Said di halaman 282 ini ya. Jadi broadly speaking, kata Abdullah Said, the phenomenon of ijtihad began as an extremely flexible institution among the first generation of Muslims. Jadi di dalam generasi pertama Muslim itu ijtihad itu sangat lively ya, sangat fleksibel begitu ya, karena memang banyak bagian dari hukum Islam atau syariah itu belum terbentuk. Jadi upaya keras untuk merenungkan Quran, bagaimana hidup itu berdasarkan hukum-hukum Islam yang baik ya, itu sangat intens ya dilakukan di generasi pertama dan sangat fleksibel. Lalu pelan-pelan menjadi rigid ya, karena syariahnya dianggap sudah tertulis dan sudah final ya di dalam banyak hal yang diwarisi lewat tradisi itu ya. Usul al-fiqih ya, principles of jurisprudence ya, ini prinsip-prinsip hukum Islam begitu ya. In particular, Syafi'i success in formulating and propagating his usul led to a gradual decline in the flexibility available to scholars of all persuasions. Ya, jadi karena sudah terkristal hukum Islamnya, sudah diwarisi lewat tradisi begitu ya. Jadi fleksibilitas untuk melakukan ijtihad itu jadi tertutup. Ya, ini komentarnya Abdullah Said ya, yang berusaha juga ingin digeser ya sebenarnya, karena Abdullah Said mengangkat scholars seperti Cak Nur dan Gus Dur itu yang melakukan ijtihad lagi begitu ya. Nah, kita lihat contohnya ya yang diangkat oleh Abdullah Said misalnya di halaman 285 ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya komentar di recording YouTube di dalam diskusi minggu yang lalu ya, ada sahabat Muslim itu yang bilang waktu kita bahas tafsir Kemenak ya soal kritik terhadap kelompok Kristen. Nah, teman Muslim itu berkomentar di dalam tafsir Quran itu ada asbab al-nuzul begitu ya, yang biasanya menjelaskan peristiwa turunnya ayat itu kejadiannya seperti apa sehingga ayat itu turun begitu ya. Nah, Cak Nur itu membuat komentar dikutip di sini di papernya Abdullah Said tentang asbab al-nuzul.
Tetapi pengertiannya Cak Nur tentang asbab al-nuzul itu jauh lebih luas daripada yang secara tradisional diwarisi oleh komunitas Islam yang lebih tradisional begitu ya. Nah, kita lihat di halaman 285 ini ya. Nah, ini ya ada diskusinya ya. For Nurkolis, the Quran did not appear in vacuum. For this reason, if one is to understand the Quran, one must study the context in which it was revealed. Ya, jadi kalau asbab al-nuzul itu biasanya tidak benar-benar bicara historical context, tetapi hanya sempit di membicarakan kalau ayat itu turun, sebenarnya kejadiannya apa yang menyebabkan ayat itu turun. Cak Nur maunya asbab al-nuzul itu melibatkan konteks yang lebih luas, termasuk konteks bahasa ya, linguistis konteks ya. Jadi diskusi tentang bahasa Arab yang dipakai, tetapi juga diskusi cultural ya, diskusi budaya, diskusi politik, diskusi ekonomis begitu ya. Yang terjadi di sekitar audiens pertama di dalam turunnya ayat itu. Ya, jadi bukan cuman kisah latar belakang kenapa ayat itu turun, melainkan seluruh konteks sosial, politik, ekonomi yang terjadi, termasuk konteks bahasa juga. Begitu. Itu yang dianggap asbab al-nuzul oleh Nurkolis Majid, dan itu jauh lebih luas daripada pemahaman tradisional tentang asbab al-nuzul. Gitu ya. Ini ada kutipan langsungnya yang ditulis oleh dikutip oleh Abdullah Said dari Cak Nur ya. Di sini berbunyi asbab al-nuzul or the occasions of revelation ya. Jadi secara tradisional occasions of revelation ini pemahaman terhadap asbab al-nuzul. Nah, tetapi Cak Nur memperluas ya. It is not only the specific occasions of revelation but also the cultural environment. Why does the Quran use the traders jargon ya? Ini contoh yang diambil oleh Cak Nur ya. Misalnya Quran itu bicara tentang orang yang menolak tuntunan adalah orang yang rugi. Kok pakai jargon untung rugi ya? Itu kan jargon pedagang ya. Itu kenapa? Karena konteks sosialnya adalah kalangan yang bersentuhan dengan Muhammad itu kalangan pedagang. Muhammad sendiri juga masuk di dalam kalangan pedagang itu ya. Dan begitu menikah dengan Siti Khadijah, istrinya, Muhammad itu mempunyai reputasi sebagai pedagang yang jujur dan pedagang yang baik begitu ya, sehingga jargon yang dipakai di dalam bahasa itu pun adalah jargon pedagang ya, siapa yang untung dan siapa yang akan rugi di hari akhir begitu ya. Jadi the Quran talks about profit and loss. The Quran also says that God never sends any messenger except with the language of his people. Sehingga bahasa Arab ya dan cara artikulasi keagamaan yang tercatat di Quran itu spesifik juga terhadap konteks budaya dan komunitas yang diadres pada saat itu ya. Now the language is not only the linguistic language but also the cultural language. Jadi seluruh konteks itu yang mau dilihat oleh Cak Nur, bukan cuma sekedar occasion of revelation begitu saja. Ya, jadi bahkan pemahaman Cak Nur itu lebih complicated ya, lebih komprehensif daripada asbab al-nuzul yang tradisional. Ya, padahal komentar sahabat muslim yang melihat recording diskusi YouTube kita minggu lalu itu bilang bahwa tafsir Islam itu tidak sederhana karena ada asbab al-nuzulnya. Yang diusulkan Cak Nur lebih luas lagi daripada asbab al-nuzul yang tradisional itu. Ya. Nah, gimana ya prakteknya begitu ya? Salah satunya persoalan poligami itu tuh yang juga dikomentari oleh Cak Nur. Ya, misalnya di bagian ini ya. Jadi ya, ini dikutip lagi ya dari Cak Nur ya. The occasion of revelation in the broader sense is the cultural situations of the Arabs at the time of the Quran. In understanding the idea of slavery or polygamy, for example ya. Jadi terkait poligami ya,
Some people say that Islam allows people to marry up to 4 wives. Ya, jadi ini pemahaman yang tradisional nih. Oh, karena ayatnya bunyinya boleh 1, 2, 3 sampai 4, maka boleh ya poligami, tapi maksimumnya 4 istri ya. Tetapi menurut Cak Nur ya, but actually the other way of reading is possible ya. Islam allows only up to 4 because at the time of the Prophet the number was unlimited. Jadi kalau kita mau lihat konteks sosial yang terjadi pada saat itu sebelum ada ayat itu adalah tadinya terserah mau berapapun istrinya unlimited begitu ya, poligami ya terserah aja ya, karena memang budayanya patriarki dan memang wanita itu butuh perlindungan laki-laki ya, ya udah unlimited aja. Nah justru kalau kita lihat ya, karena ada pembatasan jadi 4 ya, maka sebenarnya yang terjadi adalah ada reduksi ya. So there is a reduction, not an allowance. Jadi itu tuh ayat itu sifatnya bukan mengizinkan, melainkan ada reduksi. Tadinya unlimited, sekarang reduksi jadi 4 begitu ya. Nah, if the reduction continues progressively, then you come to the idea of one wife. Jadi kalau prinsip reduksi itu kita ambil terus-menerus ya, ada pembatasan, ya akhirnya 1 istri, kata Cak Nur tuh begitu. Ya sehingga membaca tafsir Quran harus melibatkan konteks sosial yang lebih luas ya, bukan sekedar asbab al-nuzul dalam artian yang sempit. Ya itu cara Cak Nur itu membaca problem poligami. Ya. Nah ini jadi mungkin di dalam kalangan yang sangat tradisional ini bisa cukup kontroversial ya, karena memperlihatkan ijtihad ya. Bukankah di dalam syariah atau tradisi yang diwarisi sudah selesai, pokoknya boleh 4 gitu ya, udah tutup gitu ya, karena udah ada konsensusnya gitu ya. Nah tetapi gaya tafsirnya Cak Nur itu membuka diskusi baru ya. Loh, siapa bilang 4 final gitu ya, kalau kita ambil prinsipnya dan kita paham konteks sosialnya pada saat itu, ini sebenarnya prinsipnya pembatasan ya, dari unlimited jadi 4. Jadi kalau kita teruskan prinsipnya itu, kita hayati terus sampai zaman modern sekarang ya tinggal 1 lah begitu ya, kata Cak Nur ya. Ini pintu ijtihad yang dibuka lagi begitu ya. Nah, lalu kita juga lihat ya di dalam bagian yang lain ya, juga Cak Nur sangat berani ya, misalnya bicara tentang tentang the people of the book ya, di halaman 291 misalnya ya. Coba kita lihat ya contohnya yang dikutip oleh Abdullah Said ya. Jadi the people of the book itu apa? Ya kalau secara tradisional mungkin people of the book itu ya Yahudi dan Kristen ya, karena yang dianggap diberikan kitab, umat berkitab itu kitab-kitabnya biasanya Taurat, Zabur dan Injil begitu ya. Ya berarti yang tercakup adalah Yahudi dan Kristen begitu ya. Nah, masalahnya kalau mau hidup di Indonesia yang mengakui 5 tadinya ya, zaman Cak Nur 5 agama, sekarang 6 agama gitu ya. Itu kan bukan cuman Yahudi, Kristen terus Islam begitu ya, ada yang lain begitu ya, terutama Buddha sama Hindu. Jadi gimana begitu ya. Nah, lalu bagaimana tafsir Cak Nur jadi begitu ya. Nah, di sini Cak Nur itu ya di dalam pemahamannya itu bahkan membuka pintu untuk Hindu, Buddha, Konfusius dan Taoism begitu ya, dan menganggapnya itu bisa masuk ke dalam people of the book ya, walaupun mungkin pemahaman kitabnya nggak sangat eksplisit ya, karena yang berorientasi pada pembacaan kitab tertentu memang sih Yahudi, Kristen dan Islam ya. Kalau Buddha mungkin tidak sangat tekstualis ya, seperti Yahudi, Kristen dan Islam ya, tidak bertumpu kepada kitab tertentu dan berusaha tafsir teks yang lebih disiplin gitu ya. Kalau agama Buddha mungkin enggak, Konfusius juga mungkin enggak ya, Taoism juga mungkin enggak. Nah jadi secara tradisional mereka nggak masuk ya ke dalam people of the book. Nah tapi Cak Nur bilang apa? Ya jadi Cak Nur itu mengacu ya kepada tradisi di dalam zaman khalifah ya.
Jadi Cak Nur ini dikutip di sini bilang ya, now there is a discussion as to who are the Al-Alkitab. The traditional view is to limit the Al-Alkitab to Christians and Jews. But then there are some evidences that the Zoroastrians were considered as Al-Alkitab. Ya, jadi di zaman Khalifah ada diskusi itu. Lantas Zoroastrians ini masuk kemana? Zoroastrians ini kan juga agama kuno ya. Sudah ada sejak zaman Agustinus ya di abad keempat dan seterusnya begitu ya. Nah, there was that occasion ya, ada kejadian when Umar, Khalifah Umar ya, had summoned all of the companions in Medina and said, I still don't know what to do with these Zoroastrians. Are they pagans? Ya, apakah mereka termasuk pagan ya, Zoroastrians ini? Ada pertanyaan di zaman Khalifah Umar ya. Should we force them to become Muslims? Jadi tampaknya konsensusnya waktu itu kalau Kristen atau Yahudi tidak termasuk pagan karena itu termasuk Alkitab. Jadi tidak harus dipaksa untuk jadi Islam. Nah, tapi Zoroastrians ini gimana? Sehingga muncul pertanyaan ya. Apakah mereka termasuk pagan sehingga harus dipaksa jadi Islam, or are they people of the book? Ya. I don't know, katanya Umar. Tapi Ali ya, khalifah yang akhirnya jadi khalifah Ali ya, pada saat Umar itu kan udah ada juga ya. Ali said, I heard the prophet saying that the Zoroastrians are Al-Kitab. Jadi Ali mengacu kepada perkataan Muhammad bahwa ada perkataan yang bilang Zoroastrian termasuk Al-Kitab. Ya, dan karena ada kasus ini bahwa Al-Kitab itu bisa diperluas menjadi Zoroastrians, maka berarti bisa ada pergerakannya di dalam pemahaman pemaknaan itu sehingga boleh saja Alkitab itu di-extend menjadi untuk include Buddhism, Hinduism, termasuk Konfusianisme dan Taoism. Ya, ini juga pemahaman yang diperluas ya oleh Cak Nur begitu. Secara tradisional kalau kita baca Quran saja ya tampaknya ayat-ayat itu dengan jelas hanya mengacu kepada Yahudi dan Kristen. Tetapi di dalam masyarakat plural Indonesia butuh jawaban yang lain ya. Sehingga Cak Nur itu melakukan istihad itu ya, melakukan tafsir yang baru mengacu kepada perkataan Nabi dan bilang bahwa ini bisa diperluas. Buktinya ada kasusnya bisa diperluas, include Zoroastrianism, dan sudah dipertanyakan dan didiskusikan di dalam zaman Khalifah Umar. Gitu ya, sehingga kita boleh saja juga memperluas itu untuk include agama Buddha, Hindu, Konfusius, dan Taoism, dan agama-agama itu juga hadir di Indonesia, begitu ya. Nah, ini kasus-kasus yang diangkat oleh Abdullah Said ya, memperlihatkan bahwa tafsir itu bergerak ya, dan boleh kita melakukan istihad lagi ya, mendiskusikan lagi tafsir akibat tuntutan relevansi di dalam zaman modern ini. Ya. Nah, kalau contoh dari Gus Dur ya, Abdullah Said mengambil diskusi soal poligami juga ya, di halaman 289 di sini ya. Nah, jadi di sini Abdullah Said bilang ya, Abdurrahman is strongly of the view that reinterpretation should be based on the recognition of tradition ya. Jadi walaupun ada tradisi ya, tetapi reinterpretasi itu boleh, cuma reinterpretasi juga harus merekognisi tradisi gitu ya. Makanya Gus Dur dan Cak Nur itu tidak serta-merta digolongkan orang pada modernis yang membuang tradisi sama sekali gitu ya. Makanya Cak Nur dan Gus Dur itu juga lebih sulit dikotakkan ya. Dan kotak yang mungkin diterima oleh scholars adalah mungkin yang dikemukakan oleh Greg Barton itu ya, neo-modernis. Jadi tidak semata-mata modernis, tidak semata-mata tradisionalis, tapi neo-modernis begitu ya. Nah, apa kata Gus Dur soal poligami ya? Jadi Gus Dur ini yang dikutip bilang gini ya, my thinking is in line with the verse which says that if there is a fear among you of injustice, then a man can have only one wife. Jadi tradisi ayat Qur'annya kan bilang kalau kamu tuh ada keraguan ya bisa bersikap adil kalau punya
istri 4, ya lebih baik 1 istri. Begitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana menetapkan apakah adil atau nggak adil ya? Who should decide on the issue of justice? Siapa yang berhak bilang ini adil atau nggak adil ya? The woman is the object, not the subject. In this matter, then there should be a referendum and the woman should decide. Ya, jadi Gus Dur bilang, jadi yang harus memutuskan itu wanita. Ya kalau wanita itu udah sampai bilang, udah pastilah nggak bisa adil lah kalau poligami ya. Ya udah, ya jangan berpikir untuk poligami karena ayatnya aja bilang harus adil. Kalau nggak bisa adil ya 1 istri aja, berarti monogami. Kalau kebanyakan wanita itu bilang nggak bisa adil. Ya, jadi dengan cara ini sebenarnya Gus Dur juga membuka pintu kepada diskusi tertentu ya yang lebih monogamis begitu ya, tetapi juga memperhatikan ayat Qurannya ya dan tradisi tafsir yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh tafsir yang dikemukakan oleh Cak Nur dan Gus Dur ya, dan upaya untuk melakukan ijtihad ya di tengah pemahaman klasik yang merasa ijtihad itu pintunya udah tertutup gitu ya. Nah, saya rasa cara-cara yang demikian ya, yang memperhatikan tradisi tapi mendorong kepada tafsir yang baru ya, itu tuh lebih berhasil dan lebih diterima ya oleh komunitas beragama ya. Dan kalau kita mau lihat era reformasi sendiri ya, reformasi Kristen ya maksudnya ya, zaman Luther dan Calvin ya, mereka berhasil melakukan itu ya, kalau mau dianggap berhasil ya, itu sebenarnya juga tidak dengan membuang tradisi sama sekali. Ya, Luther dan Calvin itu mengambil tradisi klasik terutama dari Agustinus tafsirnya ya terhadap surat-surat Paulus ya dari Roma, dari Galatia begitu ya. Dan mengadaptasi itu untuk memberikan jawabannya yang diperlukan di dalam berhadapan dengan isu-isu yang muncul di zaman medieval itu. Gitu ya. Jadi kalau mau menghasilkan tafsir yang memberikan kemajuan ya untuk masyarakat, itu seringkali tidak bisa ya dengan membuang tradisi begitu aja, karena tafsir itu ada kelembamannya ya. Karena udah ada tradisi yang diwarisi, nggak bisa kita buang gitu aja mulai yang baru seolah-olah dari vakum, itu nggak bisa ya. Tetapi bagaimana tradisi itu dilihat di dalam sinar yang baru ya, tafsir yang baru yang lebih progresif dan menjawab kebutuhan kontemporer masyarakat modern ya. Nah, kalau itu cocok ya, cocok dengan tradisinya, cocok juga dengan kebutuhan pertanyaan dunia modern ya. Nah, itu biasanya masyarakat bisa lebih menerima sih. Ya, dan itu yang dilakukan oleh sarjana muslim seperti Cak Nur dan Gus Dur ya. Kebetulan dipotret di dalam papernya Abdullah Said itu dengan cukup baik, ada contoh-contohnya, sehingga bisa memberikan teladan ya untuk kita bagaimana terus melakukan ijtihad dan tafsir yang baru untuk kebaikan masyarakat modern ini, terutama di dalam masyarakat yang plural di Indonesia gitu ya. Nah, mudah-mudahan diskusi pendek itu jadi contoh dan menginspirasi ya, baca papernya Abdullah Said itu untuk kita berusaha melakukan yang sama sih untuk kebaikan komunitas beragama yang kita layani gitu ya. Nah, ada komentar, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan. Kalau di texting ya, pertanyaan yang muncul misalnya dari Pak Erlan ya, berkaitan dengan pembaharuan tersebut, hal apakah yang menjadi penghambat di dalam penerapannya? Dan sejauh mana interpretasi yang bernuansa neomodernis itu bisa tumbuh di Indonesia? Ya, di dalam papernya Abdullah Said di bagian akhir ya, ada mendetailkan sih, kenapa scholar seperti Cak Nur dan Gus Dur itu bisa muncul di Indonesia dan bisa juga menawarkan tafsir-tafsir yang lebih segar begitu ya. Menurut Abdullah Said ya, beberapa hal yang terjadi adalah di Indonesia tidak
ada misalnya kooptasi atau dominasi negara terhadap agama ya, sehingga mengharuskan tafsir itu sesuai dengan paham tertentu yang dikontrol oleh negara gitu ya. Ada kebebasan itu untuk berdiskusi dan berbicara begitu ya. Lalu juga tersedianya memang masyarakat yang plural ya, sehingga mendorong juga untuk terjadi diskusi-diskusi itu dan tafsir yang baru itu sih ya. Dan kebetulan mungkin juga Cak Nur dan Gus Dur itu menerima ya tradisi pesantren yang lebih tradisional, tapi juga mengalami pendidikan modern ya, yang kalau Cak Nur dari University of Chicago, kalau Gus Dur dari Universitas di Baghdad begitu ya, yang memberikan modal besar ya untuk melakukan ijtihad itu ya, dan cukup berhasil diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi yang menghambat apa? Yang menghambat adalah kalau di dalam komunitas itu cenderung tertutup ya. Kebetulan di Indonesia ternyata terbukti cukup terbuka ya. Paling tidak Abdullah Said berpikir begitu ya. Dan keterbukaan itu membuka peluang ya untuk tafsir-tafsir yang lebih segar, dan sarjana-sarjana Islam juga yang mengembangkan tafsir itu gitu. Nah, bagaimana membuat komunitas itu terus terbuka ya, itu mungkin hal yang sulit ya. Dan NU dan komunitas Cak Nur itu berusaha terus melakukan hal itu sih, supaya semangat keterbukaan itu terus dihidupi ya di tengah komunitasnya gitu ya. Nah, saya rasa di komunitas Kristen juga ada komunitas yang lebih tertutup, ada yang lebih terbuka ya, dan mengupayakan supaya di komunitas itu terus-menerus ada keterbukaan bukan hal yang ringan dan mudah sih ya. Dan tafsir itu kan lentur ya. Ada tafsir-tafsir yang memang cenderung tertutup ya. Pokoknya fokus hanya pada kelompok kita dan menyalahkan yang lain begitu ya. Ada tafsir yang cenderung membuka ruang diskusi ya, dan mengembangkan tafsir yang semacam itu mungkin perlu mentalitas yang berbeda juga ya. Sehingga figur-figur tertentu yang melakukan itu effortnya lebih besar biasanya begitu ya. Nah, jadi memang tidak mudah, tetapi di kalangan Islam ada yang mengembangkan. Harapannya di kalangan Kristen ada juga yang mengembangkan juga. Ya. Kalau dari Bu Seruni, pertanyaannya itu misalnya adalah hal yang menjadi pertanyaan, sekalipun ada berbagai scholars yang maju pikiran, namun ada kesulitan untuk mengubah mindset dari masyarakat yang tersebar luas di Indonesia yang sudah dipengaruhi oleh istihad yang terkesan kaku. Ya, sekalipun sudah ada usaha yang dilakukan membuat channel Islam yang edukasi hal tersebut, namun terkadang tafsiran literal ditunggangi oleh kepentingan tertentu sehingga membuat ujaran kebencian. Ya, ini memang kerap masih menjadi tantangan yang dihadapi ya. Tetapi bahwa komunitas yang lebih terbuka itu ada, itu juga realitas yang ada di Indonesia sih, yang kita nikmati juga sebenarnya. Ya. Iya, tampaknya kita memang bergerak di dalam dinamika itu ya, dan orang-orang yang ahli tata negara dan political science itu selalu bilang demokrasi itu ya dalam kehidupan bermasyarakat itu hal yang mahal, ya, yang butuh effort untuk terus-menerus dijaga, dan tidak 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 bisa taken for granted ya. Tidak bisa bahwa oh ya udah demokrasi udah gitu aja gitu ya, tanpa usaha apa-apa ya, itu akan dengan cepat kolaps sih. Begitu ya. Kalau di dalam pola kehidupan masyarakat modern gitu ya. Sehingga memang dibutuhkan ya tafsir-tafsir yang lebih friendly ya. Karena kalau masyarakat itu jadi kacau ya, dan terpolarisasi dengan sangat kuat ya, terjadi kerusuhan gitu ya, pembangunan itu jauh lebih sulit. Ya, mau bikin rencana pembangunan setiap 5 tahun kita progres dan lain sebagainya itu luar biasa sulit ya. Yang ada adalah setiap hari berusaha survive supaya
negara ini nggak hancur gitu ya. Dan kalau tiba-tiba terjadi kerusuhan ya, instabilitas, yang hancur duluan ekonomi karena tidak ada trust yang cukup besar ya bahwa negara ini stabil ya. Udah pasti investasi atau apa nggak akan masuk ya. Terus tiba-tiba ekonomi itu hancur, semua orang kesulitan beli makanan, jadi mahal, inflasi dan lain sebagainya. Dan itu udah kita alami tahun 98 ya, karena rejimnya Soeharto itu tumbang, terus tiba-tiba ekonomi itu berantakan ya. Terus kita krisis ekonomi itu yang cukup panjang itu, yang menjadi pembelajaran sejarah kita juga begitu ya. Sehingga eh, karena masyarakat Indonesia itu religius ya, penting sekali sih memang menawarkan tafsir-tafsir yang memungkinkan kita itu berkolaborasi antar agama ya dengan cukup baik, ada stabilitas negara, tetapi tidak mengorbankan penghayatan keagamaan menurut komunitasnya masing-masing juga begitu. Ya, itu tantangan yang tidak mudah sih. Nah, kita injury time-nya udah cukup banyak nih karena tadi ada diskusi dari perdebatan ruang debat ya. Apakah ada komentar atau pertanyaan terakhir sebelum kita selesai? Silakan kalau ada. Kalau di Korea sendiri, Pak Syoki, kalau dilihat sejarah presidennya ya, tadi Ya, di awal-awal memang ada sejarah yang lebih militer ya, lebih otoriter begitu ya. iya betul-betul. Tapi terakhir mungkin lebih demokratis ya. Iya, lebih demokratis. Ya, apakah bisa ada juga semacam pertentangan yang apa motivasinya agama atau politik terjadi di Korea, Pak Syoki? Oh iya, ya isinya sedikit sulit kepada saya, tapi ya masih mirip, pemikiran saya mirip Indonesia juga dan Korea. Ya politik di dalam ada agamanya banyak, karena ya dulunya di Koreanya budaya ya. Eh, dan sekarang lebih banyak Kristen juga banyak, jadi harus apa itu eh, Kristennya mayoritas, jadi harus berhubungi Kristen dari pemerintah. Oh, oke oke. Kekristenan mungkin berapa persen ya? 25% ya, Pak Syoki Iya, di Korea. iya kira-kira lebih lebih ya 50% lebih 30% sih, iya. Oh, 30% ya. Iya. Apa saya yang lain bertanya mungkin hari ini saya mengambil kelas ini. Hmm, Saya mau bertanya apa itu soteriologi Islam, hmm, karena sekarang Islam juga lebih penting moral dan etika hmm. yang penting ya yang tadi bilang. Iya. Maksudnya soteriologi Islam seperti apa? Iya Sementara betul. Islam mementingkan juga moral dan etika, begitu ya? Iya, karena mungkin eh, itu ya bukan ya Kristennya itu iya memang penting mungkin moral dan etika, tapi itu berbeda ya, berbeda apa itu soteriologi ya. Betul, betul. Jadi di Islam karena apa ada syariah itu hukum Islam sehingga praktek menghidupi agama Islam itu jadi penting ya yang juga apa sampai ke hal-hal kecil sehari-hari ya kan soal makanan masih ada yang halal dan haram dan sebagainya. Eh, Soteriologinya itu lebih ke arah perbuatan baik memang. Jadi kalau Oh, di dalam hari akhir perbuatan baik itu lebih banyak di dalam kehidupan, eh, maka akan ditimbang. Lalu kalau perbuatan baiknya itu lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak pahala dan bisa masuk surga. Seperti itu sih. oh, jadi fokusnya itu di pilihannya Tuhan, dari Tuhan. Betul, betul. Pertimbangan itu dari Tuhan itu ya terhadap kehidupan dan perbuatan yang sudah dilakukan di dunia selama hidup. Oh iya,
Ya, tapi juga di dalam komunitas Islam ada pemikiran yang bilang bahwa Tuhan itu pada dasarnya merciful ya, pada dasarnya baik ya. Sehingga kebaikan itu dinilainya berkali-kali lipat dari kejahatan sebenarnya karena Tuhan itu menginginkan manusia masuk surga gitu. Jadi walaupun ditimbang gitu, sebenarnya Tuhan sangat maha baik begitu ya, tetap gitu. Nah, memang ini berbeda ya dari soteriologi kekristenan, karena kekristenan melihat bahwa eh, manusia pada dasarnya ada kekurangan yang sangat besar, sehingga kalau masuk surga itu kan nggak bisa ya, yang tercemar dosa walaupun sangat sedikit itu masuk ke surga ya, nanti ada pencemaran dong yang terjadi di surga ya. Tapi kan kesempurnaan itu tidak bisa ya dicapai oleh manusia yang manapun begitu ya, sehingga memang perlu ditebus ya. Perlu ada transformasi kehidupan ya yang terjadi karena ada sentuhan ilahi sehingga seseorang itu bisa ya punya kehidupan yang berbeda dan masuk surga begitu ya. Nah, itu dicapainya lewat karya penebusan Yesus begitu dipahaminya oleh orang Kristen ya, sehingga memang yang terutama bukan lewat perbuatan baik ya. Bahkan di dalam komunitas Kristen ada pikiran, loh kalau masuk surga karena perbuatan baik seolah-olah kita bisa menyogok Tuhan ya supaya masuk surga begitu ya. Itu misalnya filsuf seperti Immanuel Kant akan bicara seperti itu ya, bahwa memangnya kita bisa mengontrol Tuhan siapa yang bisa masuk surga atau masuk neraka. Kalau semata-mata karena perbuatan kita, berarti kontrolnya ada di tangan kita dong ya. Kita bisa nyogok Tuhan begitu ya. Sehingga itu juga kritik Immanuel Kant ya terhadap kekristenan seolah-olah karena dia mewarisi kalangan pietis yang menekankan juga perbuatan baik ya, orang tuanya dan gerejanya di Jerman itu pada saat itu seperti itu begitu ya. Nah, jadi memang ada perbedaan-perbedaan sih di dalam soteriologi ya. Bahkan mungkin ada variasi juga ya di dalam pemahaman detail soteriologi di dalam kelompok Kristen sendiri ya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Soki. Oh iya, iya, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita sampai di sini ya karena udah injury time cukup banyak. Nanti saya upload lagi materi bacaan buat Bapak Ibu minggu depan. Nanti saya buka ruang textingnya lagi juga supaya bisa posting ya. Thank you Bapak Ibu. Kita sampai di sini.